Oke, baik. Dari Matthew sudah cukup jelas ya. Baik, sekarang saya lanjutkan ke kapan kita menghentikan pengobatan hepatitis B. Ini kan biasanya pertanyaan ya, dok kalau udah punya hepatitis B harus minum obat nggak seumur hidup? Nah, jawabannya kita lihat klinisnya ya. Kalau klinisnya ada gambaran sirosis, maka pasien tersebut harus minum obat anti hepatitis B, anti nukleosidanya seumur hidup ya, tanpa kita melihat HbA1c-nya ya. Tetapi bila tidak ada sirosis, kita melihat HbA1c-nya. Kalau misalnya HbA1c-nya masih positif, ya kita follow up. Follow up sampai HbA1c-nya serokonversi atau DNA HBV-nya sudah berkurang selama minimal 1 tahun, 12 bulan. Kalau misal tidak ada sirosis, HbA1c-nya sudah negatif, kita cek HbS-AG-nya negatif nggak? Kalau misalnya tiga-tiganya negatif, maka sudah selesai nih pengobatannya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Fer ya. Izin bertanya, apakah pasien dengan hepatitis B bisa sembuh total? Dan kalau ada kasus relapse, terapinya masih sama atau bagaimana? Dan edukasi yang diberikan kepada pasien. Baik, ini 3 pertanyaan ya. Saya jawab dulu dari pertanyaan yang satu di slide ini ya. Apakah hepatitis B bisa sembuh total? Jawabannya tergantung klinis pasien, ada atau tidaknya sirosis, dan kemudian pemeriksaan HbS-AG-nya, HbS-AG dan HbA1c. Kalau klinisnya sudah bagus, tidak ada sirosis, HbA1c-nya negatif, HbS-AG-nya negatif, yang di bagian 4 ini, maka pasiennya sudah dinyatakan sembuh. Berarti pengobatannya boleh dihentikan. Gitu. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan pertama dari Fer. Kemudian kalau misalnya relapse, apakah terapinya masih sama? Jawabannya masih sama. Kita mengikuti dari rekomendasi EASL ini ya, menggunakan regimen ETV, NTKV, atau tenofovir, TDF atau TAF. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, edukasi yang diberikan kepada pasien. Oh, kalau ini nanti di bagian pencegahan ya. Nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Dari epidemiologi, kemudian dari gejala klinisnya, dari diagnosis dan terapinya. Cukup jelas ya? Baik. Sekarang ini ada terapi spesifik. Nah, ini adalah tata laksana hepatitis B spesifik pada kasus-kasus tertentu ya. Jadi satu, ini yang normal ya, jadi yang sirosis kompensata, jadi yang ini pasiennya dengan sirosis, tapi sirosisnya masih belum menyebabkan gagal hati ya, belum ada gejala gagal hati yang sampai fatal yang bergejala. Nah, jadi terapinya kita lanjutkan bila HBV DNA lebih dari 2000 atau dengan ALT normal atau HBV DNA-nya terdeteksi. Kalau dia dekompensata, jadi sirosisnya sudah mulai bergejala, ya sudah bikin ensefalopati hepatikum, sudah ganggu kesadaran, maka kita harus monitoring nih apakah ada laktik asidosis atau ada gangguan ginjal, ya. Dan kita tidak boleh memberikan pegylated interferon, kita harus memberikan analog nukleosida. Sementara ada juga kasus HBV hepatitis B yang post transplantasi. Nah, mungkin kalau di rumah sakit tipe B kita nggak terlalu sering ketemu pasiennya ya. Biasanya seringnya di rumah sakit tipe A ini ya. Jadi terapinya menggunakan analog nukleosida sebelum transplant, dan setelah post transplant kita diberikan hepatitis B imunoglobulin dan anti nukleosida ya, nukleosida analog ya, dan resiko rekurensi bisa rendah ya. Jadi kalau misalnya risiko rekurensi rendah, kita bisa stop HBIG tapi lanjutkan nukleoside analognya. Kalau misalnya ada koinfeksi dengan HIV, nah HIV dan hepatitis B harus diterapi dengan ARV, jadi tetap harus diberikan pengobatan HIV-nya. Tapi kalau misalnya CD4 plusnya di atas 500, kita tanpa ARV ya. Jadi nanti kita bisa memberikan pegylated interferon alpha atau menggunakan ADV ya, regimen nukleoside analognya. Ya, jadi dengan tenofovir. Sementara kalau misalnya ada hepatitis D, ya hepatitis D, kita berikan pegylated interferon selama 48 minggu, ya. Kita juga bisa memberikan nukleoside analog, ya kalau misalnya ada sedang dalam fase replikasi, jadi HBV DNA-nya lagi tinggi nih, ya. Kalau misalnya pada hepatitis B akut, biasanya tidak membutuhkan terapi, ya. Indikasi nukleoside analog tuh diberikan kalau misalnya ada severe acute
hepatitis B ya. Kalau lagi hepatitis fulminan, maka perlu dilakukan pertimbangan transplantasi. Kalau misalnya ada hepatitis C juga, nah, kita memberikan terapi analog nukleosida, lanjutkan 12 minggu propilaksis setelah selesai screening dengan HBsAg positif ya. Jangan lupa tes reaktivasi virus hepatitis B kalau SGOT-SGPT-nya naik ya. Kalau pasien dengan imunosupresi, nah semua HBsAg pada kemoterapi atau yang sedang imunosupresan, kita memberikan nukleoside analog pada profilaksis 1 minggu sampai 12 bulan post kemo ya. Sementara kalau HBsAg-nya negatif, anti HBC-nya positif dan HBV-DNA terdeteksi, kita terapi dengan nukleoside analog. Tapi kalau misalnya tidak terdeteksi, kita follow up saja ya, cukup di follow up aja rutin. Kalau misalnya pasiennya dialisis, lagi cuci darah ya, kalau misalnya ada HBsAg positif harus memberikan ETV atau TAF ya. Kalau HBsAg pada transplantasi ginjal kasih profilaksis juga, terapi juga ya. Kalau anti HBsAg negatif atau anti HBC positif, kita monitoring aja, cukup di follow up ya. Nah, untuk dokter ya, misalnya dokter-dokter yang terpapar virus hepatitis B akan perlu dilakukan terapi kalau HBsAg-nya positif atau HBV-DNA-nya lebih dari 2000 ya. Itu kita memberikan nukleoside analog NTKV atau TDF. Oke. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk pengobatan hepatitis B-nya? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke bagian pencegahan. Apakah cukup jelas? Cukup jelas ya. Setelah itu kita akan lanjutkan ke bagian pencegahan. Bagaimana sih cara kita mencegah dari virus hepatitis B? Ya, satu, ada tiga yang paling penting ya kita lakukan. 3+1. Ya, satu imunisasi, pencegahan umum dan pasca pajanan plus screening. Ya, jadi pencegahan 3+1, imunisasi, pencegahan umum, pasca pajanan dan screening. Ya, nah imunisasi itu terindikasi risiko yang terpapar hepatitis B ya diberikan 0, 1 dan 6 bulan ya kalau pada anak-anak ya. Dan jaraknya dan diberikan dewasa juga sama ya 0, 1, 6 ya. Nah, kelompok berisiko apa aja? Satu, anak-anak. Bayi dan anak-anak menjadi kelompok berisiko ya. Dan kalau pada orang dewasa imunisasi perlu diberikan pada nakes ya. Kita para dokter, perawat itu termasuk kelompok berisiko terpapar hepatitis B. Jadi kita harus vaksin ya. Mungkin mau nanya juga nih teman-teman koas sudah pada vaksin hepatitis B belum nih ya? Pastikan semuanya sudah hepatitis B. Nah, sudah vaksin hepatitis B ya. Keberhasilan vaksin kalau misalnya anti HBS-nya sudah positif ya, sudah lebih dari 10 ya setelah imunisasi lengkap. Pencegahan umum ya. Kalau teman-teman ketemu cairan pasien ya, pegang darah atau pegang cairan-cairan ketuban atau misalnya mau tolong lahir, tolong pakai sarung tangan ya, pakai APD yang lengkap dan rajin-rajinlah cuci tangan. Ya, termasuk saat teman-teman misalnya lagi stase bedah ya, lagi nyuntik orang, nah itu hati-hati ya, lakukan pencegahan umum supaya tidak tertular. Kemudian pasca pajanan, amit-amit misalnya terpapar nih, misalnya kena suntik, habis kena jarum, atau misal kena cairan tubuh dari orang yang kena hepatitis, harus lakukan cek HBsAg dan anti HBs pada sumber dan terpajan. Kalau misalnya positif, langsung segera berikan HBIg, minum hepatitis B imunoglobulin dan segera divaksinasi. Ya. Ini adalah vaksinasi hepatitis B. Kalau pada anak-anak berdasarkan IDAI 2020 ya, diberikan saat lahir, kemudian pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Sebulan, dan kemudian pada usia 18 bulan. 18 bulan berarti 1,5 tahun ya, dilanjutkan lagi hepatitis B. Sementara pada dewasa, kita mungkin perlu ulang lagi ya. Sebelum ulang mungkin bisa cek anti HBS-nya dulu. Kalau sudah berkurang anti HBS-nya, lakukan lagi imunisasi ulang ya. 3 dosis, bulan ke-0, bulan ke-1 dan bulan ke-6. Ini berlaku untuk sepanjang usia nih. Ya, dari 19 sampai lebih dari 65 tahun ya. Untuk masyarakat, bagaimana sih cara kita mencegah dari hepatitis B? Ini mungkin menjawab pertanyaan dari Fair ya tadi ya. Apa edukasi yang kita sampaikan ke masyarakat? Ya, satu, untuk mencegah ya gunakanlah alat-alat pribadi dan untuk peralatan yang tajam ya. Jadi misalnya kalau teman-teman yang cowok ya, misalnya cukuran ya, pakailah alat cukuran sendiri. Jangan tukar-tukar ya.
Alat-alat pribadi, handuk misalnya ya, handuk itu jangan pakai bareng, termasuk juga mani-pedi ya. Kalau misalnya manicure, pedicure, saran saya beli alat manicure dan pedicure sendiri ya. Sebisa mungkin hindari pakai punya orang, takutnya kan ada kena papa hepatitis B-nya. Hindari narkoba ya, jangan menggunakan narkoba apalagi dengan jarum suntik ya. Kemudian ya ini untuk pencegahan masyarakatnya ya. Kalau untuk tenaga kesehatan berarti pencegahan untuk tenaga kesehatannya satu, kalau teman-teman menyuntik orang jangan recapping ya. Nah, ini terutama lagi zaman vaksin ini banyak banget teman-teman koas, teman-teman dokter yang membantu dalam vaksinasi COVID. Tolong kalau habis nyuntik jangan ditutup, langsung setelah suntik pasiennya taruh jarumnya di safety box-nya ya. Dan juga kalau di rumah sakit juga kadang-kadang di label ya, rekam medis pasien yang punya HIV, di label HAD. Kalau yang misalnya pasiennya hepatitis B biasanya di label dengan HBS seperti ini. Nah, itu tadi untuk pencegahannya ya. Kemudian dari screeningnya saat ini kita ada screening nih ya, karena kita tahu bahwa transmisi hepatitis B paling sering dari ibu ke anak ya. Jadi sekarang sering dilakukan pemeriksaan lab pranikah, salah satunya pemeriksaan hepatitis B ya. Jadi kalau mau menikah calon pengantin itu wajib melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Kalau enggak nanti surat catatan sipilnya nggak bisa keluar. Makanya sekarang semuanya harus pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Nah, untuk teman-teman juga yang bekerja di nakes, sangat disarankan melakukan pemeriksaan titer anti HBS ya. Pastikan nilai titernya sudah lebih dari 10. Kalau sudah lebih dari 10 ya berarti kita sudah punya kekebalan untuk hepatitis B. Vaksinnya berarti sudah baik ya. Nah, salah satu yang sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman adalah teman-teman bisa melakukan screening hepatitis B rutin dan gratis melalui PMI ya, yaitu dengan cara melakukan donor darah ya. Karena donor darah itu sebenarnya adalah medical check up gratis plus menabur kebaikan ya. Kalau teman-teman memperhatikan sekarang kita sudah punya aplikasinya, ada aplikasi Sidoni. Jadi teman-teman bisa melacak ya tempat donor darah yang paling dekat dengan rumah teman-teman. Download aja aplikasinya, nanti bisa cari tempat donor darah yang paling dekat ke rumah teman-teman. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi sekarang kalau mau donor darah. Setiap donor darah, ini sekedar pengalaman juga ya, sekedar cerita. Ini waktu donor darah kemarin, kalau kita donor darah itu selain kantong darah itu nanti ada 2 vakutainer nih. Nah, vakutainer ini akan dipakai untuk mengecek apa aja, golongan darah, cross match, HBsAg. Nah ini, jadi kita bisa screening hepatitis B rutin dan gratis nih. Kalau misalnya positif, PMI nanti akan kabarin kita, akan info ke kita bahwa kita ada yang reaktif di dalam HBsAg. Nah kalau kayak gini kan kita udah gratis dapat screening rutin pula. Jadi aman nih buat, jadi kita bisa lumayan lah, udah itu dapat hadiah juga setelah donor darah kan. Gitu. Nah ini untuk needle stick injury ya, teman koas ya. Kalau misalnya nggak sengaja kena tusuk atau kena cairan tubuh dari pasien hepatitis B atau pasien HIV atau hepatitis C, langsung laporkan ke komite rumah sakitnya. Jangan malu ya, laporkan supaya diperiksa. Nanti akan diperiksa dari pasiennya apakah benar penderita hepatitis B. Kalau misalnya ada, maka kita akan mendapatkan terapi HBIG untuk hepatitis B imunoglobulin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini tadi ada satu pertanyaan ya dari Cynthia Marcelin. Apakah pasien yang sudah dinyatakan sembuh perlu dilakukan monitoring status infeksinya secara rutin? Kemudian misalnya dia jadi reaktivasi, apakah secara klinis menjadi lebih berat perjalanan penyakitnya? Oke, terima kasih Cynthia untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat dari guideline-nya ya, kalau misalnya HBsAg-nya sudah negatif, kita kembali ke guideline-nya ini. Kalau misalnya di mana nih? Nah, kembali ke grafik yang tadi. Nah, kalau misalnya pasiennya sudah di dalam pengobatan dan sudah misalnya bersih nih, HBsAg-nya negatif, HBV DNA-nya sudah baik, sudah tidak ada tanda peradangan hatinya, klinisnya sudah baik, maka pasien tersebut sudah tidak perlu diberikan obat lagi. Karena bagaimanapun
perlu diketahui bahwa cara kerja obatnya, obat antivirus itu kan dia menghambat replikasinya, ya. Tetapi untuk membersihkan tetap sistem imun kita yang bermain peran. Kalau misal dia sudah dalam membaik, ya sudah tidak ada sudah tidak ada klinisnya lagi, HbA1c-nya sudah membaik, sudah kriteria sembuh, maka pasien tersebut sudah tidak boleh lagi dikasih obat karena kan sudah low replicative phase. Takutnya kan nanti obat antivirusnya bisa resisten, ya. Lalu kemudian pertanyaan Cynthia yang nomor 2, kemudian misalnya dia jadi reaktivasi, apakah secara klinis lebih berat atau tidak? Jawabannya belum tentu, tergantung, ya, tergantung dari si respon imun tubuhnya. Tetap itu satu, tergantung dari respon imun tubuhnya, dan yang kedua tergantung dari apakah dia punya sirosis sebelumnya. Ya, kalau misalnya pasiennya di infeksi pertamanya sudah kena sirosis, pada saat dia reaktivasi, sirosisnya kan tambah parah. Ya, jangan lupa kan kalau liver sudah sirosis, sudah mengeras, itu tidak bisa membaik lagi, udah cacat permanen tuh livernya. Nah, begitu dia reaktivasi lagi, maka makin cacat livernya, makin rusak lagi hepanya. Makanya kalau dia sudah punya sirosis, infeksinya bisa tambah berat. Seperti itu. Dari Cynthia dan Fer tadi apakah cukup jelas penjelasannya? Oke, cukup jelas ya penjelasannya ya. Oke, kalau tidak ada mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Semoga kita bisa lebih cermat ya dalam menghadapi kasus-kasus hepatitis B dan semoga berguna untuk teman-teman belajar di koas dan ujian. Oke, mungkin saya boleh kembalikan ke Dr. Ellen ya untuk moderator. Silakan Dr. Ellen.